warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini mencoba melihat apa kriteria kepemimpinan dalam surat Yusuf. Kenapa? Pada bulan yang lalu kita membahas dua sifat dari Nabi Yusuf sebagai pemimpin negara, yaitu hafizun alim. Sekarang kita melihat secara keseluruhan bagaimana yang dipaparkan Al-Quran tentang berbagai macam syarat yang diperlukan untuk menghadapi krisis. Sebab Nabi Yusuf alaihissalam dibutuhkan untuk menjadi bendaharawan negara karena sistemnya sistem kerajaan, dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, yang pertama kita melihat bahwa Nabi Yusuf ketika mendapatkan apa yang diminta untuk menjadi bendaharawan negara, pertama masa lalu yang seakan-akan kelam harus dibersihkan. Kan Nabi Yusuf pernah dipenjara. Ketika di penjara itu seakan-akan jelek, maka minta dibersihkan. Sebenarnya ketika di penjara itu saya salah atau tidak, supaya track recordnya itu jelas. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf selama ini adalah benar, tidak salah, tidak menyimpang. Tidak pernah menggoda Imratul Aziz, tidak pernah. Justru Imratul Aziz lah yang menggoda dan Nabi Yusuf jadi korban. Jadi sebelum memegang itu minta terlebih dahulu dibersihkan namanya dari latar belakang yang kurang baik. Karena seakan-akan
salah. Nabi Yusuf alaihissalam seakan-akan salah, dan itu tidak disukai oleh Nabi Yusuf ketika memegang jabatan, supaya bersih sehingga kalau berbicara akan diterima, ketika memerintah sesuatu akan diterima karena latar belakangnya bersih, track recordnya bagus. Oleh sebab itu nibihi, ketika raja meminta, coba datangkan si Yusuf itu yang mampu memberikan tafsir mimpi raja yang begitu rumit. Itu nibi, datangkan. Nah, tetapi sebelum datang Nabi Yusuf, ya, falamma ja'ahu rasul, ketika utusan raja itu datang ke Nabi Yusuf, apa kata Nabi Yusuf? Irji' ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu yang menyuruh kamu. Coba tanyakan, fas'alhu, tanya, ma balun niswatil lati qata'na aydahum, itu bagaimana dengan perempuan-perempuan yang diundang oleh Imra'atul Aziz, kemudian oleh Imra'atul Aziz disediakan buah-buahan dan pisau, yang kemudian ketika mereka sedang mengupas buah-buahan, Nabi Yusuf disuruh keluar dan mereka terbelalak semuanya dengan keindahan yang Allah ciptakan pada Nabi Yusuf, sampai qata'na aydiyahunna. Ya, istilahnya menyayat-nyayat tangan mereka. Bukan sekali, qata'na, bahasanya berkali-kali ketika memandang Nabi. Nah, itu sehingga Nabi Yusuf daripada tidak mengikuti keinginan Imra'atul Aziz, masuk penjara. Jadi masuk penjaranya bukan karena kesalahan, karena memang tipu daya Imra'atul Aziz, sampai dikatakan, ya, inna rabbi bikaidihinna alim. Allah, ya, kalau ini maha tahu tentang tipu daya perempuan. Makanya tipu daya perempuan itu disebut azim, besar. Tapi kalau tipu daya setan itu dhaif, lemah, karena nggak kelihatan. Tetapi kalau Imra'atul Aziz menggoda, ya, sampai wa ghallaqatil abwab, sampai menutup pintu kamar. Wa qalat haytalak, mari Yusuf, ajakannya. Tetapi Nabi Yusuf dengan tegas bahwa tuanku, yaitu suaminya Imra'atul Aziz, itu sudah memuliakan aku. Innahu rabbi ahsana mathwah, Tuanku sudah banyak memberikan kebajikan. Saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka sejak itu raja memproklamirkan bahwa Nabi Yusuf baro'ah, lepas dari semua tuduhan. Jadi memang indah Al-Quran ketika menjelaskan tentang diangkatnya Nabi Yusuf sebagai bendaharawan negara, itu terlepas dari latar belakang yang jelek. Track recordnya bagus. Itu maka nggak pindah.
Di sininya nggak pindah, di sini pindah. Ya. Setelah tahu bahwa Nabi Yusuf bersih cuma karena tipu daya Imratul Aziz dan perempuan-perempuan yang menyayat tangannya dengan pisau gara-gara melihat dan takjub terhadap kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah bersih, ayyana Nabi Allah Yusuf alaihissalam al-muhimmah. Maka raja menetapkan Nabi Yusuf untuk memegang satu tugas yang layak. Qala, ketika diberi kesempatan, maka Nabi Yusuf meminta, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Jadikanlah aku sebagai bendaharawan negara untuk mengatur ekonomi yang akan menghadapi problem berat. Karena sesungguhnya alasannya mengapa minta itu, inni hafidhun alimun, yang memiliki integritas dan bisa menjaga kekayaan negara dan punya ilmu. Ini yang kemudian sudah diterangkan pada pekan yang lalu. Ini syarat yang pertama, bersih. Sebab pemimpin, semua pemimpin dicontohkan oleh para nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Semuanya latar belakangnya bersih. Turunannya bagus. Bukan sembarangan orang. Nabi Muhammad SAW sudah jelas. Dari mulai bapaknya siapa? Abdullah. Ibunya Aminah. Kakeknya terus itu jelas. Jangan sampai enggak jelas. Syarat yang kedua, ini Al-Quran menyebutkannya ayyablugha asyuddah. Dalam surat Yusuf ayat 22 disebutkan walamma balagha asyuddahu, ketika Nabi Yusuf sudah sampai masa dewasa, atainahu hukman, kami berikan, dari Allah mengajarnya hukman wa ilman, dan ilmu. Bedanya kalau hukman itu kepada ilmu-ilmu yang mengeluarkan cahaya dan sulit dipelajari. Orang alim belajar akan mengeluarkan nur ilmunya. Tetapi orang orientalis belajar, sama-sama belajar tafsirnya. Tetapi orang orientalis tidak akan memiliki cahaya ilmunya itu. Hukman ini ilmu yang lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilman, dan ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari. Wa kadzalika nadzil muhsinin. Demikianlah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang telah berbuat ihsan. Jadi syarat yang kedua adalah dewasa. Nah, kedewasaan ini para mufassir
tidak ada kaitannya dengan umur. Dalam beberapa kamus bahasa Arab seperti Tajul Arus, Menjawahil Qomus karangan Az-Zubaydi, al-asyaddu mablaghur rajul al-hawkah wal ma'rifah. Artinya orang sudah memiliki tingkat kedewasaan dalam pengetahuan, dalam ilmu. Jadi ilmunya dalam, bukan asal-asalan. Itu asyuddahu maknanya, bukan asal umurnya. Qala ta'ala, seperti di dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang dipakai asyuddahu. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, hatta idza balagha asyuddahu qala rabbi auzi'ni. Itu ketika asyuddahu di dalam surah Al-Ahqaf itu bisa diberi makna dalam 3 makna yang berbeda. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu pengetahuan yang mantap, dewasa dalam ilmu, dewasa dalam berpikir, sehingga ketika digoda oleh Imra'atul Aziz, daya nalarnya keluar. Yaitu tidak mau digoda. Ada dalam surat Al-An'am juga, ini hatta yablugha asyuddah dalam Al-An'am 152. Hampir maknanya sama, dewasa. Juga dari sisi dewasanya umur 18 tahun menurut sebagian ulama. Tapi Abu Ishaq berkata bahwa umur 18 tahun itu kaitannya dengan anak yatim. Kalau anak yatim sudah dewasa, maka hartanya yang dititipkan itu harus dikembalikan kepada anak yatim. Rusd, yang namanya asyuddahu itu rusdahu bermakna. Dalam kisah Nabi Musa juga ada walamma balagha asyuddahu wastawa. Itu dalam surat Al-Qasas ayat 14. Maksudnya adalah sudah sempurna kekuatannya sebagai orang yang sudah dewasa. Sedangkan dalam surat Al-Aqaf, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni, itu maksudnya sampai baligh umur 40 tahun, puncaknya baligh, puncaknya kedewasaan itu umur 40 tahun. Itu syarat yang kedua, kedewasaan. Tapi dewasanya bukan dewasa umurnya, tetapi dewasa kecerdasannya, dewasa tindakannya, dewasa dalam semua aspek kehidupannya. Kemudian yang ketiga, ilmu. Yang kemarin inni hafizun alim, sesungguhnya aku memiliki kemampuan untuk menjaga kekayaan negara dan memiliki ilmu untuk itu. Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan tadi
walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Jadi sudah diberi ilmu, itu syarat. Jadi nanti ketika pemimpin itu hebat, pengetahuannya luas, pergaulannya luas begitu, maka dalam kondisi seperti itu komunikasi dengan orang lain, dengan kepala negara lain, komunikasinya akan bisa. Kemudian yang keempat, di dalam surat Yusuf kita lihat at-tamkin. At-tamkin itu asalnya layak diberi kekuasaan. Makana yumakkinu artinya kesempatan yang besar untuk menang, layak untuk dijadikan pemimpin. Sehingga kaitan dengan at-tamkin ini ya kan, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Demikianlah bahwa kami berikan keteguhan untuk memimpin, untuk berkuasa kepada Nabi Yusuf di atas bumi. Imam Syafi'i at-tamkin sebenarnya darajatul anbiya, derajat kenabian. Dan tamkin ini menurut Imam Asy-Syafi'i tidak bisa dicapai kecuali melalui mihnah, imtihan, ujian. Beliau mengatakan wala yakunu tamkin illa ba'dal mihnah. Tidak mungkin kelayakan untuk memimpin ini kecuali setelah mendapatkan ujian. Maka para anbiya diuji. Nabi Muhammad diuji, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, nabi-nabi semuanya diuji untuk mendapatkan tamkin, kelayakan untuk memegang kerasulan. Kalau Nabi Yusuf berada di tengah keluarganya bersama Nabi Yakub alaihissalam, tidak pernah dibuang oleh kakak-kakaknya ke sumur, barangkali menjadi anak manja, tidak layak nanti. Tetapi Allah yang maha tahu, haitsu yaj'alu risalata, kemana harus diberikan risalah itu, maka Nabi Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya. Itu jalan. Nabi Muhammad SAW sejak dini sudah ditinggal bapaknya, masih dalam kandungan. Orang umur 6 tahun ditinggal ibunya, terus menggembala kambing dengan mendapatkan imbalan. Tambah dewasa, ya tentunya riayah dan pemeliharaan dari Allah terus tidak pernah terhenti. Itu tamkin setelah mihnah, setelah tamhis, setelah ada ujian. Ya diuji macam-macam. Ya ada ujiannya macam-macam lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang cerdas, insya Allah lebih memahami dari saya. Fa idzam tuhina sabar, kalau diuji sabar. Wa idza sabara mukkina, kalau sabar maka diberikan kekuasaan, kelayakan untuk berkuasa. Jadi tidak seperti jalan menuju tempat tujuannya seperti karpet merah,
bertabur bunga, mesti banyak onak dan durinya. Sehingga Imam Syafi'i berkata, "Ala tara inna Allah azza wa jalla imtahana Ibrahim alaihissalam thumma makanahu." Coba Anda lihat, Nabi Ibrahim setelah diuji maka diberikan kelayakan untuk memimpin. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi dzalimin. Dijadikan imam, dijadikan pemimpin setelah diuji. Wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa atammahun. Kemudian Nabi Ibrahim sukses menyelesaikan ujian. Baru ini ja'iluka lin-nasi imama. Aku jadikan engkau sebagai imam, pemimpin. Nah, sebagai pemimpin ada naluri. Ada naluri ingin mewariskan kepemimpinannya. Ini ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim meminta, qala wa min dzurriyyati, anak-anak turunanku juga jadi pemimpin dong. Loh, naluri, Nabi saja punya naluri. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Tapi Allah menggarisbawahi supaya jelas kepemimpinan itu dasarnya bukan turunan, tetapi dasarnya ilmu, dasarnya kebijakan, hukman wa ilman. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Yang tidak menetapi janjiku, yaitu yang zalim, tidak bisa. Jadi turunannya bisa kalau tidak zalim. Setelah diuji, ini kelayakan setelah mengalami ujian. Jadi kalau masuk ke dalam jajaran pimpinan tanpa ujian, kemungkinan tidak sukses. Yang keempat, al-i'tiraf bil fadli li ahli. Maksudnya tidak pernah menghilangkan kebaikan orang lain. Mengakui si fulan punya ini, fulan punya ini. Seorang pemimpin itu arif, bijak. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ketika diberi kriteria-kriteria untuk sukses dalam kepemimpinan, itu memberikan penghargaan kepada orang-orang yang sudah melakukan kebaikan. Di antaranya memuji Allah. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, Engkau sudah memberikan kerajaan, kekuasaan, dan sudah mengajarkan kepadaku bagaimana mentakwil mimpi dan seterusnya. Itu tidak pernah melupakan kebajikan orang lain, termasuk kepada bosnya, tuannya, Kitfir namanya dalam satu riwayat. Ketika digoda, sudah memberikan kedudukan yang baik padaku, masa aku
mengkhianati kebaikannya. Ciri pemimpin yang baik itu mengakui kehebatan orang lain, jasa orang lain. Dalam perjalanan hidup, Nabi Yusuf menghargai itu. Yang kelima, kalau kita teliti perjalanan Nabi Yusuf sampai menjabat sebagai pemimpin, jauh dari keburukan, jauh dari kekejian. Pemimpin yang positif, pikirannya bersih, nggak jorok pikirannya. Pikirannya yang difokuskan bagaimana menyelamatkan negara, bagaimana untuk memberikan yang terbaik untuk negerinya. 7 tahun akan aja paceklik. Setelah 7 tahun masa panen yang baik. Kalau tidak diatur secara baik, hancur. Negara itu hancur. Sehingga disebutkan ya dalam Al-Quran, lebih baik aku dipenjara daripada mengikuti kemauan Imratul Aziz. Sampai dikatakan ya, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Surat Yusuf ayat 33. Saya daripada suruh memilih untuk berselingkuh dengan Imratul Aziz, lebih baik saya di penjara. Jauh dari sifat-sifat keburukan. Kalau kekejian di dalam Al-Quran, al-fahsya, banyak kepada perzinahan. Kalau al-fuhsh, omongan jorok, omongan kasar. Al-fuhsh, al-fahisyah, ya, fahsya, al-fahisyah itu memang lebih kepada perbuatan-perbuatan yang dosa besar. Yang keenam, kalau kita teliti bahwa cirinya adalah adil. Ketika ya perilakunya seluruhnya diperlakukan sama, rakyatnya sama. Dalam surat Yusuf ayat 78, 79 itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam ingin bertemu dengan adiknya Bunyamin, dan adiknya ini disayang sekali karena kakak-kakaknya ini nampaknya memiliki sifat-sifat yang kurang baik. Maka dibuat suatu skenario supaya ketahuan bahwa mereka itu kakak-kakaknya sudah melakukan tidak baik terhadap adiknya. Maka dalam satu riwayat
Itu sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, bahwa ketika sudah mendapatkan barang bawaan yang untuk makan, jadi kemarin sudah diterangkan, orang-orang yang mengambil makanan dari negara itu bisa membayarnya dengan emas, dengan permata. Udah pekan yang lalu, bulan yang lalu. Kalau nggak bisa, salah satu keluarganya yang laki-laki suruh kerja untuk memberi, jadi nggak gratis, suruh kerja. Kecuali yang tidak punya apa-apa maka diberikan secara gratis. Itu cara menyelesaikan, Nabi Yusuf bagaimana menyelesaikan agar keadilan untuk bisa membagi. Ketika ingin mengambil adiknya, maka melakukan satu rekayasa. Jadi tempat makanan adiknya ada suahul malik, timbangan yang di situ milik kerajaan. Diperiksa semuanya nggak ada, pas adiknya ada maka harus ditinggal di kerajaan. Tapi kakak-kakaknya kan sudah berjanji ingin menjaga Bunyamin, ternyata tidak bisa. Mereka berkata, bagaimana kalau yang diambil itu jangan Bunyamin? Sampai qalu ya ayyuhal aziz. Mereka berkata, wahai yang mulia, innalahu aban syekhun kabir. Dia punya orang tua yang sangat tua renta. Fakhudh ahdana makana. Ambillah, jangan Bunyamin, tapi salah satu dari kami nih, kakak-kakaknya aja. Inna naraka minal muhsinin. Kami lihat engkau ini orang yang baik. Ambil. Oh, tidak bisa. Yang harus diambil ya keadilan. Qala ma'adzallah. Na'udzubillah min dzalik. An na'khudha illa man wajadna mata'ana. Kecuali yang ada barang kami sama dia, ya ternyata sama barangnya Bunyamin adanya. Jadi yang diambil Bunyamin. Jadi menampakkan keadilannya di situ tidak bisa diganti dengan orang lain. Yang ketujuh, kalau dilihat juga memaafkan saat mampu membalas. Untuk membalas kakaknya sangat bisa. Pemimpin yang baik tidak memiliki dendam. Dan tidak mungkin tidak berhias dengan sifat pemaaf. Ini pemimpin yang legowo begini. Maka ketika saudara-saudaranya itu merasa salah, minta maaf, langsung Nabi Yusuf qala la tathriba 'alaikumul yaum. Oh, sudah enggak ada sanksi untuk kamu sekalian, sudah. Ya, yaghfirullahu lakum. Allah akan mengampuni kamu sekalian. Wa huwa arhamur rahim. Jadi baik sekali. Ketika minta maaf, langsung dimaafkan.
ciri berikutnya. Memang pemimpin yang positif, pemimpin yang baik mesti birrul walidain. Syarat ya, seperti kita semuanya ingin mulia ya harus birrul walidain. Udah berkali-kali dijelaskan. Kalau ingin mulia birrul walidain, ingin naik derajatnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sampai ya ketika mereka diundang semuanya, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Ibu bapaknya ditaruh di tempat singgasana kerajaan. Yang lainnya menghormat. Untuk menghormat, mengagungkan kedua orang tuanya. Tersiksa bertahun-tahun, puluhan tahun. Sampai Nabi Yakub buta. Ya. Yang kemudian, Masya Allah, ini ada mukjizat apa itu dalam bajunya Nabi Yusuf ketika dilemparkan kepada matanya Nabi Yakub langsung mendapatkan kesembuhan. Ya, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kejadian-kejadian seperti itu, seperti Nabi Ayub setelah diuji lebih dari 60 tahun. Dalam 18 tahun itu kembali muda lagi. Istrinya yang taat sekali kepada Nabi Ayub juga menjadi muda kembali. Dan dikembalikan anak-anaknya 2 kali lipat lebih banyak dari yang sebelumnya. Padahal 6 anaknya meninggal semuanya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub. Tapi setelah sabar lebih dari 18 tahun dalam satu riwayat ya, lebih dari 60 tahun itu dikembalikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lulus dari ujian kepemimpinan. Kaitan dengan birrul walidain, Al-Qur'an banyak sekali berbicara tentang itu, termasuk amal kita tidak akan diterima kalau uququl walidain. Hati-hati. Amal kita tidak diterima kalau uququl walidain. Oleh sebab itu ini sifat yang ada di dalam kajian surat Nabi Yusuf, surat Yusuf tentang kepemimpinan Nabi Yusuf. Yang satu lagi yaitu al-ihsan, ya, berbuat baik. Insya Allah kajian kita untuk kali ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keluarga-keluarga, turunan-turunan yang memiliki kepemimpinan yang baik untuk menjadi pewaris pemimpin-pemimpin yang baik, dan mudah-mudahan negeri ini juga diberi oleh Allah pemimpin yang baik, yang adil, yang memiliki ciri-ciri seperti pemimpin yang menyelesaikan banyak masalah. Nabi Yusuf alaihissalam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.